Di puncak bukit yang menghadap ke medan perang, Togok berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya nanar menatap hamparan kekacauan yang terjadi di bawahnya. Angin yang membawa bau darah dan debu, pertempuran berhembus kencang, menyibakkan kain hitam yang melilit tubuhnya. Dari kejauhan, ia melihat pasukan para Galba menerjang dengan brutal. Deru kaki kuda, dentang pedang beradu, dan peki kesakitan bercampur menjadi satu. Langit bergetar oleh ledakan ketapel raksasa. Gerbang pertama Hastinapura hancur berkeping-keping. Serpihan kayu dan batu berterbangan ke segala arah. Asap hitam mengepul menutup sebagian medan tempur dalam kabut yang kelam. Togok tersenyum miring. Hehehe, begini seharusnya dunia berjalan. Yang kuat bertahan, yang lemah akan tumbang. Keseimbangan harus dicapai dengan darah dan kehancuran. Gumamnya menikmati pemandangan kehancuran di hadapannya. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika matanya menangkap pemandangan yang lebih luas. Mayat berserakan di tanah, tidak peduli apakah mereka prajurit ataupun rakyat biasa yang terjebak dalam perang. Anak-anak menangis di sudut-sudut reruntuhan, mencari perlindungan dari hujan panah yang terus mengguyur. Ratusan anak panah berdesing di udara, menghantam tanpa ampun. Para prajurit yang tidak siap roboh dengan jeritan kesakitan. Sebagian tertusuk di dada, sebagian di leher, membuat mereka tumbang dalam sekejap. Togok menghela nafas panjang, kedua tangannya mengepal. Mengapa ini terasa berbeda? Mengapa ini tidak seperti perang-perang sebelumnya? Kenapa Anda terdiam, Tuan Togok? Sebuah suara dari bayang-bayang mengejutkan. Dari balik batu besar, seorang kesatria hitam bertopeng, salah satu pengikut setianya. Apakah Anda mulai ragu, Tuan Togok? Togok memejamkan mata sejenak. Aku tidak meragukan perang, tapi aku meragukan tujuannya. Kesatria itu tertawa kecil. Bukankah kehancuran selalu membawa keseimbangan baru? Yang lemah mati dan yang kuat bertahan, seperti yang selalu Anda katakan, Tuan Togok. Tapi lihatlah mereka. Ia mengayunkan tangannya ke arah medan perang. Bukan hanya prajurit yang mati, tapi juga orang-orang yang bahkan tidak punya pilihan. Anak-anak, wanita, orang tua. Apakah ini benar-benar keseimbangan atau hanya pembantaian yang sia-sia? Di kejauhan, ia melihat seorang prajurit Hastinapura yang terluka parah, tergeletak di tanah sambil memegang dada yang berlumuran darah. Tubuhnya menggigil, tapi matanya menatap langit dengan penuh harapan. Mungkin berharap seseorang akan menyelamatkannya. Namun, harapan itu sirna ketika seorang prajurit Pragalba menghampirinya dengan tanpa ragu mengayunkan pedangnya. Kepala prajurit itu terpisah dari tubuhnya. Darah menyembur ke tanah yang sudah dipenuhi cairan merah pekat. Togok mengepalkan tinjunya semakin erat. Dulu aku mengira perang adalah bagian dari keseimbangan, gumamnya dengan perang. Tapi semakin lama aku melihatnya, semakin aku merasa bahwa ini hanyalah kehancuran tanpa arti. Kesatria hitam itu mengerutkan dahi, tetapi sebelum ia bisa berkata-kata, Togok sudah berbalik. Aku akan melihat bagaimana ini berakhir. Dengan satu langkah besar, Togok menghilang dalam kabut perang, meninggalkan medan pertempuran dengan perasaan yang semakin berkecamuk di hatinya. Di tengah reruntuhan pertempuran, di atas bukit yang menghadap ke kota yang porak-poranda, dua sosok berdiri berhadapan. Semar dengan jubah putihnya yang berlumuran debu dan darah, dan Togok dengan pakaian hitamnya yang berkibar tertiup angin. Langit masih kelam setelah pertempuran. Awan hitam berarak dengan petir yang menyambar. Ketika cahaya menyoroti wajah keduanya yang dipenuhi ketegangan,
Kau masih juga tidak berubah, Togok, ujar Semar dengan suaranya yang berat. Berapa banyak lagi darah yang harus tertumpah sebelum kau puas, Togok? Togok menyeringai, matanya menatap Semar dengan sinis. Dan kau masih terlalu naif, Semar. Ia melipat tangannya di dada. Dunia ini tidak bisa berjalan hanya dengan kebaikan. Tanpa konflik, tidak akan ada keseimbangan, Semar. Keseimbangan? Apa yang kau sebut keseimbangan hanyalah kehancuran dan penderitaan. Penderitaan juga bagian dari kehidupan, Semar. Tanpa itu, manusia akan menjadi lemah. Ia melangkah mendekat, menatap mata Semar dengan penuh tantangan. Kau terlalu sibuk melindungi mereka hingga kau lupa. Dunia ini tidak hanya membutuhkan terang, tapi juga gelap, Semar. Aku tidak menyangkal adanya kegelapan, Togok. Tapi membiarkan kegelapan merajalela tanpa henti, itu bukanlah keseimbangan, Togok. Itu adalah kehancuran. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma darah dan debu dari medan perang di bawah mereka. Beberapa burung gagak berputar-putar di langit, seakan menjadi saksi bisu ketegangan yang semakin memuncak. Kau tidak mengerti, Semar. Kau terus-menerus berpikir bahwa kebaikan adalah jawaban atas segalanya. Tapi lihatlah dunia ini, Semar. Togok menunjuk ke arah reruntuhan Astinapura. Kebaikanmu tidak akan mencegah perang ini terjadi. Kebaikanmu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dunia butuh kekuatan, bukan belas kasihan, Semar. Kau hanya mencari alasan untuk menghancurkan, Togok. Kau hanya ingin melihat dunia terbakar agar kau bisa berkata, aku benar. Guntur meledak dari langit, seakan menggema bersama amarah mereka. Togok dan Semar sama-sama mengepalkan tinju. Energi dari tubuh mereka mulai bergetar, menciptakan aura yang semakin memanas. Tanah di sekitar mereka mulai retak, angin berputar liar. Kalau kau tidak bisa diajak bicara, Semar, mungkin sudah waktunya kita selesaikan ini dengan cara lain. Semar menarik nafas dalam, matanya berkilat tajam. Jika itu yang kau inginkan, Togok, maka aku tidak akan mundur. Tanah di bawah kaki mereka retak lebih dalam saat keduanya siap bertarung. Aura putih menyelimuti Semar, sementara aura hitam pekat menyelimuti Togok. Udara di sekitar mereka bergetar, menciptakan tekanan yang luar biasa. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Cukup semuanya. langit tiba-tiba membelah. Cahaya emas menyilaukan turun dengan kekuatan dahsyat. Dari dalam cahaya itu, muncullah sosok agung dengan mahkota bercahaya di kepalanya. Batara Guru telah turun ke dunia. Dengan satu lambaian tangannya, angin kencang berhembus, memisahkan Semar dan Togok dengan kekuatan yang luar biasa. Kalian berdua sudah cukup lama berseteru. Kalian lupa siapa kalian sebenarnya. Suara Batara Guru menggema, membuat bumi bergetar. Togok menatapnya dengan dingin, sementara Semar menundukkan kepala. Kalian berdua adalah pilar keseimbangan semesta, dan aku telah berbuat kesalahan. Mata Semar dan Togok melebar. Aku telah memimpin kayangan sendiri tanpa kalian, dan itu adalah kesalahan besar. Aku tidak bisa mengatur dunia tanpa kebijaksanaanmu, Semar, dan juga tanpa kekuatanmu, Togok. Angin di sekitar mereka mereda, tetapi ketegangan masih terasa. Kembalilah ke kayangan. Bersama-sama kita jaga keseimbangan dunia ini, pinta Batara Guru, suaranya lebih lembut. Semar menarik nafas lega, tetapi mata Togok masih menyiratkan kebencian yang dalam. Kau minta kami untuk kembali
setelah sekian lama kau mengabaikan kami. Apa yang kau inginkan, Batara Guru? Aku tidak yakin ingin kembali ke Kayangan, Batara Guru. Terlalu banyak luka yang telah kau berikan. Batara Guru menatapnya dalam-dalam. Aku tidak memaksamu, Togok. Tapi renungkanlah, dunia ini tidak bisa berjalan tanpa kita bertiga. Togok terdiam, matanya menerawang ke langit yang kelam. Semar melangkah mendekat, meletakkan tangannya di bahu Togok. Aku tahu kau kecewa, Togok. Tapi ini bukan tentang Batara Guru. Ini tentang dunia. Kita memiliki tanggung jawab. Togok terdiam lama sebelum akhirnya mendesah berat. Aku akan memikirkannya. Batara Guru mengangguk. Itu sudah cukup untuk saat ini, Togok. Langit yang semula kelam mulai sedikit terbuka, membiarkan sinar matahari kembali menerangi medan perang yang telah hancur. Angin berembus lembut di atas puncak Mahameru, tempat pertemuan para dewa berlangsung. Langit yang tadinya muram perlahan berubah. Awan hitam mulai tersibak, memperlihatkan bias cahaya keemasan dari matahari yang bersembunyi di balik cakrawala. Di tengah tempat itu, Batara Guru berdiri dengan wajah penuh keinsafan. Semar dan Togok berdiri di hadapannya. Keduanya masih terdiam, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut pemimpin Kayangan. Namun, aku benar-benar telah berbuat kesalahan. Aku pikir aku bisa memimpin Kayangan tanpa kalian. Tetapi aku salah. Tanpa kebijaksanaanmu, Semar, aku kehilangan arah. Tanpa kekuatanmu, Togok, Kayangan kehilangan perlindungannya. Aku benar-benar minta maaf. Suara Batara Guru berat menggema di seluruh langit. Semar tersenyum tipis, sedikit lega. Akhirnya Batara Guru menyadari kebenaran ini. Namun, Togok hanya menyilangkan tangan di dada. Matanya penuh keraguan dan luka lama yang belum sembuh benar. Jadi, setelah sekian lama kau membuang kami, sekarang kau meminta kami untuk kembali. Suara Togok kembali dingin, matanya tajam menusuk Batara Guru. Aku masih ingat bagaimana para dewa memandangku dengan rendah. Bagaimana mereka memperlakukan aku seperti bayangan, tidak lebih dari sekedar alat untuk berperang. Dan kau, Batara Guru, kau membiarkan semuanya itu terjadi. Batara Guru mengangguk, menerima kemarahan itu. Oh benar, Kakang. Aku membiarkan ego dan kesombonganku menguasai diriku. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa menjaga keseimbangan sendiri. Semar melangkah maju, suaranya lembut namun tegas. Kakang, aku tahu luka itu tidak mudah disembuhkan. Tapi jika kita terus terpecah, dunia akan semakin kacau. Kita tidak bisa terus membiarkan kegelapan merajalela tanpa adanya keseimbangan. Adik kita, Batara Guru, sudah menyadari kesalahannya. Demi kebaikan alam semesta, buanglah egomu itu, Kakang. Togok mengepalkan tinjunya. Matanya berkabut oleh emosi. Ia ingin menolak, ingin tetap tenggelam dalam kemarahannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa Semar benar. Sudah aku katakan, akan aku pikirkan. Aku tidak meminta jawabannya sekarang. Tapi jika kau siap, Kayangan akan selalu terbuka untukmu, Kakang. Lanjut Batara Guru. Keheningan menyelimuti mereka. Togok menatap jauh ke horizon, seakan mencari jawaban di langit yang mulai cerah. Setelah sekian lama, ia menghela napas panjang. Baiklah, tapi satu hal harus kau ingat, Batara Guru. Jika kau mengulang kesalahan yang sama, aku tidak akan tinggal diam. Batara Guru mengangguk dengan hormat dan senyumnya mengambang. Aku berjanji, Kakang. Semar tersenyum penuh kehangatan. Akhirnya ketiga saudara ini kembali bersatu. Angin pun berhembus lebih tenang, seakan alam pun merestui persatuan mereka.
Setelah kembalinya Semar dan Togok, kayangan menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Batara Guru memimpin dengan kebijaksanaan baru, tidak lagi bertindak sendiri, tetapi berdiskusi dengan Semar dan Togok dalam setiap keputusan besar. Semar dengan kebijaksanaannya membantu mengatur keseimbangan antara dunia dewa dan dunia manusia. Togok dengan kekuatannya melatih para dewa muda dan pasukan kayangan agar siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun, di balik kejayaan itu, bahaya baru tengah mengintai. Di alam kegelapan, di negeri bawah tanah yang dipenuhi api dan kabut yang pekat, para Asura berkumpul. Singgasana hitam berdiri megah di tengah lautan magma, dan di atasnya duduk sosok mengerikan dengan mata menyala merah. Raja Iblis Asura yang baru, Sang Raksakni. Di sekelilingnya, para jenderal iblis berlutut menunggu perintah. Mereka bertiga telah bersatu kembali. Suara Raksani menggelegar seperti gemuruh badai. Kita tidak bisa membiarkan keseimbangan kembali tegak. Keberadaan mereka adalah ancaman bagi kegelapan kita. Salah satu jenderal iblis, Raktadanta, mengangkat kepala. Tuanku, menyerang kayangan secara langsung akan berujung pada kehancuran. Tapi, bagaimana jika kita menghancurkan dunia bawah terlebih dahulu? Mata Raksani menyipit, lalu senyuman licik menghiasi wajahnya. Bagus, biarkan mereka sibuk dengan dunia manusia, dan ketika mereka turun ke sana, kita akan menyerang kayangan dengan kekuatan penuh. Para iblis tertawa dengan suara menggelegar. Dalam sekejap, gerombolan Asura mulai bergerak, menembus batas dunia bawah menuju ke tanah manusia. Api neraka membara, langit dunia bawah berubah merah darah, kota-kota mulai terbakar, gunung-gunung meletus, laut bergejolak dengan ombak setinggi langit. Dunia manusia terhuyung dalam kekacauan. Di kayangan, Batara Guru merasakan getaran besar dalam semesta. Ia berdiri di balkon istana, menatap ke bawah dengan mata yang tajam. Semar dan Togok berdiri di sisinya, juga merasakan hawa kejahatan yang kian mendekat. Mereka tidak akan menyerang kayangan secara langsung. Mereka akan menghancurkan dunia manusia terlebih dahulu. Ini bukan sekedar peperangan biasa, Togok. Para Asura tidak hanya ingin menang, mereka ingin menghapus keseimbangan selamanya. Maka kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Togok, Semar. Langit mulai bergemuruh. Pertempuran besar sudah di ambang pintu. Langit dunia bawah yang semula biru jernih ini berubah menjadi merah kelam. Awan hitam bergulung-gulung, petir menyambar tanpa henti. Udara dipenuhi bau belerang dan asap hitam yang mengepul dari kota-kota yang terbakar. Gunung-gunung meletus, lahar panas mengalir, membakar tanah dan menghancurkan rumah-rumah. Jeritan manusia dan makhluk-makhluk lemah menggema di setiap penjuru. Di tengah kekacauan itu, para iblis Asura berbaris bagaikan gelombang kegelapan. Mata mereka menyala merah, senjata mereka berkilau dengan api neraka. Hancurkan semuanya! Jangan biarkan satu pun makhluk bertahan! Teriak salah satu jenderal Asura, Raktadanta, sambil mengayunkan kampaknya. Dengan sekali tebas, bangunan megah sebuah kota roboh, menimbulkan gemuruh yang mengguncang tanah. Manusia-manusia yang tidak berdaya berlarian, mencari tempat berlindung. Namun, para iblis datang dari segala arah, membantai tanpa belas kasihan. Dari kejauhan, Togok menyaksikan semua itu dengan wajah penuh kemarahan. Matanya membara, giginya menggeretak. Cukup! Bentaknya, suaranya menggelegar seperti halilintar. Semar yang berdiri di sampingnya juga menggenggam tangannya erat, menahan rasa pedih di dadanya.
dunia ini, tempat di mana mereka dulu hidup sebelum kembali ke kayangan, kini sekarat di tangan para asura. Dunia ini pernah menjadi rumah kita. Kita tidak bisa membiarkannya musnah begitu saja, ujar Semar dengan lirih. Togok menoleh ke arah Batara Guru yang berdiri di atas awan. Batara Guru, apa kau masih ingin diam melihat semua ini? Jika kau benar-benar penguasa kayangan, tunjukkan kekuatanmu, kirim pasukanmu. Batara Guru diam sejenak, wajahnya tegang. Ia melihat kehancuran di bawahnya, mendengar jeritan makhluk-makhluk yang ketakutan. Lalu dengan suara yang lantang, ia mengangkat tangannya ke langit. Pasukan kayangan, bersiaplah untuk bertempur. Langit tiba-tiba berpendar. Pintu gerbang emas kayangan terbuka. Di dalamnya ribuan prajurit dewa keluar, bersenjata tombak dan panah cahaya. Demi keseimbangan dunia, serang para asura! Ratusan panah cahaya melesat turun dari langit, menembus tubuh para iblis asura. Teriakan para asura menggema saat tubuh mereka terbakar oleh energi suci dari kayangan. Pasukan kayangan turun ke medan perang, menebas para iblis dengan kekuatan ilahi. Namun, para asura tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan kekuatan gelap mereka, menciptakan ledakan besar di tengah medan perang. Api berkobar, tanah bergetar, dan pertempuran besar akhirnya dimulai. Semar dan Togok kini bersiap untuk turun tangan. Ini bukan hanya pertempuran antara para dewa dan iblis. Ini adalah pertempuran untuk menentukan nasib dunia, ujar Semar. Dengan kekuatan yang membara di dalam hati mereka, ketiga saudara ini akhirnya bersiap menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah. Langit berubah menjadi kegelapan mutlak. Kilatan petir merah menyambar dari awan hitam yang menggantung rendah. Tanah bergetar, seakan dunia itu sendiri ketakutan menghadapi kehadiran sosok yang mengerikan yang baru saja muncul. Dari celah dimensi yang terbuka, terdengar suara gemuruh raksasa yang baru terbangun dari tidurnya. Dunia seakan bergetar. Dari celah itu, sosok raksasa bertanduk dengan tubuh yang diselimuti api kegelapan muncul. Matanya bersinar merah menyala, dan setiap langkahnya membuat tanah retak. Raja Iblis Asura telah turun ke medan perang. Dengan satu ayunan tangan, ia menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu ribuan pasukan kayangan. Para prajurit terlempar ke segala arah, sebagian langsung musnah, tersambar energi gelap. Batara Guru, Semar dan Togok berdiri di puncak gunung yang hampir hancur, menyaksikan kehancuran di hadapan mereka. Togok mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Sialan, ini sudah keterlaluan. Semar menatap Raja Iblis dengan tatapan tajam. Jika kita tidak segera bertindak, dunia ini akan segera musnah. Batara Guru akhirnya mengangkat trisulanya tinggi-tinggi. Jika begitu, kita harus bertarung bersama. Hanya dengan gabungan kekuatan kita, Raja Iblis ini bisa kita kalahkan. Ketiga saudara itu melompat ke medan pertempuran, menghadapi sang Raja Iblis secara langsung. Raja Iblis mengangkat tangan, menciptakan bola energi hitam sebesar gunung. Matilah kalian, para dewa keparat! Bola energi itu meluncur turun, menghancurkan seluruh area dalam radius bermil-mil. Gunung-gunung runtuh, lautan bergejolak, dan daratan pecah menjadi kepingan-kepingan yang terlempar ke udara. Semar dan Togok melompat menghindar, sementara Batara Guru menahan serangan itu dengan trisulanya. Namun, energi yang dilepaskan terlalu besar, membuat Batara Guru terhempas ke belakang dan menghantam tanah. Togok menggaung marah, lalu menerjang ke arah Raja Iblis dengan tinju yang diselimuti api.
Tidak ada yang boleh merusak duniaku. Pukulan Togok menghantam dada Raja Iblis, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan daratan di sekitar mereka. Namun, Raja Iblis hanya terhuyung sedikit sebelum mencengkeram tubuh Togok dan melemparnya ke kejauhan. Kau hanyalah seekor anjing liar yang mengira bisa mengalahkanku. Togok menghantam gunung di belakangnya, membuat bebatuan besar berjatuhan. Semar maju ke depan, menggenggam tongkat emasnya dengan erat, perwujudan kipasnya dalam mode bertarung. Kegelapan mungkin kuat, tapi cahaya akan selalu ada untuk menyeimbangkannya. Semar mengayunkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi putih yang membakar tubuh Raja Iblis. Raja Iblis meraung, tubuhnya mulai terkoyak oleh kekuatan suci Semar. Namun, ia segera membalas dengan ledakan api kegelapan yang membuat Semar terpental. Di saat kritis itu, Batara Guru bangkit kembali, matanya memancarkan cahaya ilahi, dan ia mengangkat trisulanya tinggi-tinggi. Sudah cukup, ini saatnya kita mengakhiri semuanya. Batara Guru, Semar dan Togok akhirnya menggabungkan kekuatan mereka. Trisula Batara Guru menyerap energi langit, tongkat Semar memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan tinju Togok membara dengan api yang lebih panas dari matahari. Ketiganya melompat bersamaan ke arah Raja Iblis. Raja Iblis mengangkat tangannya untuk bertahan, tetapi kekuatan mereka bertiga terlalu besar. Ledakan maha dahsyat terjadi, gunung-gunung runtuh, daratan terpecah, lautan mendidih, dan langit terbelah. Tubuh Raja Iblis akhirnya hancur berkeping-keping, terlempar ke berbagai penjuru dimensi. Ia meraung untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Setelah ledakan itu mereda, dunia bawah tampak porak-poranda. Pulau-pulau yang sebelumnya menyatu kini terpisah menjadi pecahan-pecahan yang tersebar di seluruh lautan. Batara Guru berdiri di atas tebing yang retak, menatap kehancuran di hadapannya. Ini terlalu besar, bahkan untuk kita. Semar menggenggam tongkatnya dengan erat, merasa bersalah atas semua kehancuran tersebut. Togok dengan wajah penuh amarah dan kesedihan menatap dunia yang kini hancur berantakan. Inikah harga yang harus kita bayar? Tapi sebelum ada jawaban, perpecahan antara ketiga saudara itu pun mulai terjadi. Langit yang sebelumnya diliputi kegelapan mulai cerah kembali, tetapi dunia bawah kini berada dalam kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Daratan yang luas kini terpecah menjadi pulau-pulau yang tersebar di lautan yang mengamuk. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai berubah arah, dan kota-kota manusia telah menjadi puing-puing. Lautan yang tadinya tenang kini mengamuk, gelombang tinggi menelan daratan yang tersisa. Api masih membakar sisa-sisa kota, menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Di tengah reruntuhan itu, Batara Guru berdiri dengan wajah murka, menggenggam trisulanya dengan erat. Pandangannya tertuju pada Togok yang masih berusaha berdiri setelah pertarungan besar tersebut. Ini semua salahmu, Togok. Kekuatanmu terlalu liar. Kau menghancurkan dunia lebih parah daripada para iblis Asura. Togok yang tubuhnya masih dipenuhi luka bakar menyeringai marah. Ia mengangkat tinjunya yang masih menyala dan membalas. Kau berani menyalahkanku, Batara Guru. Jika saja kau tidak terlalu memerintah seenaknya, kita tidak akan bertarung sekeras ini. Kau yang tidak mampu mengendalikan kekuatan dirimu sendiri, Togok. Togok melangkah maju dengan wajah penuh amarah, siap untuk menyerang jika perlu. Namun, sebelum ia sempat bertindak, Semar berdiri di antara mereka dengan tatapan penuh kesedihan. Sudahlah kalian berdua, hentikan. Ini bukan salah Togok saja atau Batara Guru saja.
ini salah kita semua. Kita bertarung bersama, tapi kita tidak pernah benar-benar memahami akibat dari perbuatan kita. Ah, kau dengan kata-kata bijakmu itu, justru karena sikapmu yang terlalu menahan diri, para asura semakin merajalela Semar. Jika sejak awal kita bertindak dengan tegas, dunia tidak akan sampai hancur seperti ini. Jika saja kau tidak bertindak gegabah, Togok, dunia ini mungkin masih bisa diselamatkan. Semua ini karenamu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung lagi, lalu menghancurkan apa yang tersisa. Semuanya, tolong jangan mulai lagi. Tapi Batara Guru dan Togok sudah terlanjur kecewa satu sama lain. Batara Guru membuang muka dan berkata dengan dingin, "Aku akan tetap di kayangan. Aku akan mengawasi dunia dari atas. Kalian, lakukanlah sesuka kalian." Batara Guru berbalik, lalu melesat ke langit dengan kilatan petir menyertainya. Togok menatap Semar dengan penuh luka batin. Aku tidak mau kembali ke kayangan. Aku sudah terlalu muak dengan semua ini. Semar menatapnya dengan harapan. Togok, janganlah pergi. Aku akan pergi. Kemanapun kakiku membawaku, dunia ini sudah tidak memiliki tempat untukku. Dengan satu lompatan besar, Togok menghilang ke dalam kabut pegunungan yang jauh. Semar kini berdiri sendirian, memandang dunia yang telah terpecah. Dengan suara lirih ia berkata, "Jika mereka memilih jalan mereka masing-masing, maka aku pun akan memilih jalanku sendiri." Ia menatap pecahan-pecahan pulau di hadapannya lalu tersenyum samar. "Tempat ini akan aku pelihara dengan segenap jiwaku. Aku akan menjaganya dan aku akan menyebutnya sebagai Nusantara." Meskipun Raja Iblis Asura telah dikalahkan, kegelapan belum sepenuhnya sirna. Para iblis Asura yang tersisa masih berkeliaran, mencari celah untuk kembali menguasai dunia bawah. Di tengah hutan yang lebat di salah satu pulau Nusantara, Semar berdiri di atas sebuah batu besar. Matanya menatap Cakrawala, merasakan kehadiran kejahatan yang masih mengintai. Langit kembali diselimuti oleh petir, dan di balik awan hitam makhluk-makhluk Asura bermunculan. Mereka datang dengan suara menggelegar, sayap mereka membentang menutupi matahari. Namun Semar tidaklah sendiri. Di belakangnya berdiri 7 manusia sakti yang telah berjanji untuk melindungi Nusantara bersamanya. Mereka adalah para ksatria pilihan, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai Sapta Wisesa, 7 penjaga Nusantara yang setia kepada Semar. Nama mereka menggema dalam legenda. Resi Brahma Prana, sang pemimpin spiritual bijaksana dan memiliki kekuatan doa yang mampu mengusir kegelapan. Dipa Cakrajaya, panglima perang yang memegang tombak sakti, dapat menembus segala pertahanan. Nagapati Wireng, penguasa naga, mampu mengendalikan makhluk-makhluk bawah tanah. Rangga Mahawira, pendekar pedang tak tertandingi, gerakannya secepat kilat. Mantri Agung Seta, sang ahli strategi, cerdas dan memiliki penglihatan jauh ke masa depan. Jaya Suraganda, pemilik panah emas yang tidak pernah meleset. Arya Brajapati, bertubuh besar dan memiliki kekuatan seperti guntur, mampu mengguncang bumi dengan pukulannya. Mereka berdiri tegak di sisi Semar, siap menghadapi kegelapan yang datang. Semar mengangkat tangannya ke langit, suaranya menggema di antara gemuruh petir. "Kalian ingin mengambil Nusantara dari kami. Kalian ingin kembali menebar kegelapan." Para iblis Asura menggeram, mata mereka merah menyala. "Kau tidak akan mampu melawan kami sendirian, Semar!" "Siapa bilang aku sendirian?" Dalam sekejap,
ketujuh kesatria Saptawisesa melompat maju. Pertempuran akhirnya dimulai, dan sejak hari itu Semar tidak lagi hanya seorang saudara yang kehilangan keluarganya. Ia menjadi penjaga, pelindung, dan simbol harapan bagi Nusantara. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai dengan satu gelar, Punokawan Sang Pelindung Nusantara. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang sebelumnya cerah mendadak kelam, seolah malam telah menelan siang. Awan hitam berputar di angkasa, membentuk pusaran besar yang mengguncang bumi. Petir menyambar di segala arah. Suaranya menggelegar bagaikan genderang perang yang ditabuh dari langit. Gunung-gunung bergemuruh, pepohonan tumbang satu persatu, dan lautan bergejolak tidak terkendali. Burung-burung berterbangan ketakutan, binatang-binatang berlarian meninggalkan hutan. Di atas cakrawala, pusaran awan hitam semakin pekat, hingga akhirnya sebuah retakan besar terbuka di langit, seperti pintu gerbang yang terbuka menuju alam kegelapan. Dari dalamnya, pasukan iblis Asura muncul, berbaris dengan sayap kekelawar mereka yang raksasa. Matanya menyala merah, taring dan tajam mengerikan. Mereka datang bukan sekedar untuk bertarung, mereka datang untuk menghancurkan. Tanah bergetar hebat saat sebuah sosok raksasa muncul dari balik gerbang kegelapan. Kala Jagatnala, raja para iblis Asura yang baru saja dilantik, turun ke bumi dengan langkah yang mengguncang daratan. Tubuhnya sebesar gunung, setiap langkahnya membuat tanah merekah. Ia memiliki 3 kepala, satu dengan mata merah menyala yang memancarkan api, satu dengan taring tajam dan suara yang menggelegar, satu lagi dengan lidah api yang menjulur, siap melahap segalanya. Di sekujur tubuhnya, api neraka terus membara, menyala seakan ia adalah perwujudan dari kehancuran itu sendiri. Tangan kanannya menggenggam sebuah gada raksasa bernama Birawa Murti yang mampu menghancurkan gunung dalam satu ayunan. Kala Jagatnala mengangkat wajahnya ke langit, lalu tertawa dengan keras. Semua makhluk bumi, dengarkanlah. Aku telah datang untuk menguasai Nusantara. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ia menghantam tanah dengan gadanya, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan desa-desa dalam radius puluhan kilometer. Gunung bergetar, sungai meluap, dan langit seakan kelam. Di belakang Kala Jagatnala, 4 sosok iblis raksasa muncul, masing-masing dengan aura mengerikan yang membuat udara semakin berat. Batara Lodramuka, penguasa badai dan angin topan, wujudnya seperti manusia raksasa dengan kulit biru keunguan, rambutnya memanjang seperti awan badai. Setiap langkahnya membawa angin ribut, setiap hembusannya dapat meratakan hutan. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, "Tunduklah pada amukan badaiku!" Angin topan terbentuk, berputar dengan kecepatan luar biasa, menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Rangda, Wiranggana, penyihir sihir hitam dan racun. Wujudnya menyerupai perempuan tua dengan rambut putih panjang, matanya hitam tanpa bola mata, dan kuku tajam yang meneteskan racun hijau. Ia tertawa sinis, suaranya bergema di udara. Kematian, semuanya akan merasakan kematian. Dengan satu gerakan tangannya, kabut hitam beracun menyebar di udara, mematikan setiap makhluk yang menghirupnya. Nagandaru Setra, pengendali ular dan naga hitam, bertubuh besar dengan sisik mengkilap. Ia memiliki ekor panjang yang bisa membelah batu. Dari mulutnya, ia meniupkan nafas berbisa yang mampu menyairkan tanah. Di balik punggungnya, muncul 2 ekor naga hitam dengan mata menyala merah. Wajramuka Sanga, raksasa berkulit baja, tubuhnya sebesar bukit, kulitnya berwarna perak seperti besi,
ia mengangkat kedua tangannya dan mengeluarkan suara menggelegar. Tidak ada satupun pedang yang bisa melukaiku. Pedang, panah, dan tombak yang mengenai tubuhnya hanya memantul tanpa meninggalkan bekas. Pasukan iblis Asura mulai menyerbu, menghancurkan segala yang mereka lalui. Desa-desa terbakar, pohon-pohon tercabut dari akarnya, dan tanah menjadi tandus dalam sekejap. Di tengah kehancuran itu, sebuah suara yang tenang namun penuh wibawa menggema dari kejauhan. Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan kehancuran ini berlanjut. Semar berdiri di puncak sebuah bukit, mengenakan jubah putih bersinar dengan mata yang memancarkan ketenangan. Di belakangnya 7 kesatria legendaris Saptawisesa berdiri siap untuk tempur, masing-masing menggenggam senjata pusaka mereka. Semar menatap langsung ke arah Kala Jagatnala dan berkata, Jika kau menginginkan Nusantara, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Kala Jagatnala menyeringai, lalu mengangkat gada raksasanya. Kalian hanyalah semut kecil bagiku. Dengan satu hentakan kaki, ia menciptakan gelombang kejut yang meretakkan tanah. Langit masih dipenuhi awan hitam pekat. Cahaya matahari seakan tertelan oleh kegelapan yang dibawa pasukan iblis Asura. Petir menyambar, menggema di seluruh penjuru Nusantara. Tanah bergetar ketika ribuan iblis bersayap raksasa turun dari langit. Taring dan cakarnya berkilat di bawah sinar petir yang menyambar. Suara gemuruh, langkah pasukan iblis menggetarkan bumi, membuat hewan-hewan di hutan melarikan diri ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Semar, sang penjaga Nusantara, di atas sebuah batu besar, ia memandang ke arah musuh dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan. Di belakangnya 7 ksatria legendaris Saptawisesa telah bersiap dalam formasi perang. Semar menatap pasukan yang berkumpul di bawahnya dengan suara yang tenang namun bergema seperti guntur di langit. Ia berkata, Waktunya telah tiba. Nusantara harus kita lindungi. Para ksatria Saptawisesa, bersiaplah menghadapi musuh yang tidak mengenal belas kasihan. Angin bertiup kencang, membawa debu dan serpihan tanah yang berputar di sekeliling mereka. Para ksatria saling bertukar pandang, mengetahui bahwa pertempuran ini bukanlah pertarungan biasa. Semar kemudian mengangkat tangannya ke langit, merapal ajian Pancasona, sebuah ajian sakti yang membuatnya tidak bisa mati selama masih menyentuh tanah. Tubuhnya bersinar redup, menandakan kekuatan ajian tersebut telah aktif. Lalu, ia menoleh ke belakang dan berkata kepada 7 ksatria setianya, Kalian semuanya, tunjukkan keahlian kalian. Nusantara membutuhkan kalian lebih dari sebelumnya. Saptawisesa mengangguk serentak, masing-masing bersiap mengeluarkan ajian serta senjata pusaka mereka. Resi Brahmaprana, sang pemimpin spiritual, mengenakan jubah putih bersih dengan mata bercahaya penuh kebijaksanaan. Ia mengangkat tangannya ke langit, merapal doa suci yang mampu mengusir energi kegelapan. Ajian Nur Cahaya Agung. Cahaya keemasan memancar di tubuhnya, menciptakan perisai suci yang melindungi pasukan dari sihir hitam iblis. Udara di sekitarnya menjadi lebih ringan, mengurangi tekanan yang mencekam dari pasukan Asura. Dipa Cakrajaya bertubuh tinggi dan kekar, dengan mata tajam seperti elang. Ia menggenggam tombak naga puspa, senjata sakti yang mampu menembus segala pertahanan. Dengan suara lantang ia berteriak, Tombakku tidak mengenal batas. Ajian Wisesa Lodra. Ia mengayunkan tombaknya ke depan, menciptakan gelombang energi tajam yang membelah tanah dan menebas barisan iblis pertama. Pasukan iblis tertanam gelombang serangan
tubuh mereka terbelah dua sebelum lenyap menjadi abu. Nagapati Wireng, seorang pendekar bertubuh sedang, mengenakan jubah berwarna hijau zamrud. Ia mengangkat tangannya ke tanah dan merapal mantra kuno. Ajian Naga Benda. Dari dalam tanah, seekor naga raksasa muncul, bersisik hitam dan mata berkilat merah darah. Naga itu mengaung, lalu melesat ke langit, menyapu barisan iblis dengan api biru yang menyala. Rangga Mahawira mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala merah. Ia menggenggam keris pusaka Kalawisesa, pedang sakti yang hanya terlihat saat diayunkan. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke tengah-tengah pasukan iblis. Setiap tebasannya menciptakan gelombang angin yang membelah tubuh lawan tanpa ia sadari. Pasukan Asura yang mencoba menyerangnya hanya melihat bayangan sebelum tubuh mereka terpisah menjadi dua. Mantri Agung Seta, matanya tajam, penuh perhitungan. Ia berdiri di atas bukit kecil, mengamati pergerakan pasukan. Dengan ajian Nawaruci, ia dapat melihat ke masa depan dalam sekejap. Serangan akan datang dari sebelah kiri. Bentuk pertahanan di sana. Dengan isyarat tangannya, pasukan segera mengatur posisi, menghindari jebakan iblis sebelum sempat dijalankan. Jaya Suranggana, sang pemanah emas, ia menyiapkan busur saktinya, panah emas Dewanata yang tidak pernah meleset dari sasaran. Ia menarik tali busurnya dan merapal sebuah mantra. Ajian Panah Surya Nala. Panah dilepaskan, berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus dada puluhan iblis dalam sekali tembak. Mereka menjerit kesakitan sebelum tubuh mereka hancur menjadi abu. Arya Bajrapati, tubuhnya besar seperti gunung, dengan tangan sekeras baja. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, merapalkan ajian guntur sejagat. Tanah bergetar hebat, menciptakan gelombang kejut yang melumpuhkan pasukan iblis di sekitarnya. Ia mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulannya seperti petir yang menghancurkan bebatuan besar. Semar menatap ke depan. Pasukan iblis Asura telah mendekat, bersiap untuk menghabisi mereka. Dari kejauhan, Kala Jagatnala tertawa keras, mengangkat badannya tinggi-tinggi. Aku akan menyapu bersih kalian semua dengan sekali hempasan. Semar mengambil nafas dalam, lalu berkata kepada Sapta Wisesa, Janganlah takut, Ger. Ini adalah tanah kita. Jika kita bertarung dengan hati yang bersih, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan kita. Sapta Wisesa mengangkat senjata mereka, bersiap menghadapi gelombang pertama serangan iblis. Angin bertiup semakin kencang, udara bergetar, pertempuran besar akan segera dimulai. Kilatan petir terus menyambar dari balik awan hitam, menerangi langit yang kelam. Udara berputar semakin liar saat Batara Ludra Murka, Panglima Iblis penguasa badai, mengangkat kedua tangannya. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sekelam arang, matanya bersinar merah seperti bara api. Dengan satu gerakan tangannya, angin topan muncul di sekelilingnya, menciptakan pusaran dahsyat yang melahap apapun yang ada di dekatnya. Di sisi lain, Resi Brahma Prana berdiri dengan tenang. Jubah putihnya berkibar hebat, diterpa angin kencang. Wajahnya teduh, sorot matanya penuh keyakinan. Ia mengatupkan kedua tangannya di dada, lalu berbisik, Angin sapu jagat. Seperti ditiup angin, tubuh Brahma Prana menghilang dalam sekejap. Bergerak dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke udara, menghindari hempasan badai yang dilemparkan Lodra Murka. Lodra Murka mengayunkan tangannya, menciptakan badai yang berputar seperti belati raksasa. Angin berdesing tajam, menerjang ke arah Brahma Prana dengan kecepatan luar biasa. Namun, Brahma Prana menghilang lagi. Dengan ajian sapu angin, ia bergerak secepat angin,
berkelebat di udara seperti bayangan. Lodramuka mendengus dengan kesal, mengibaskan tangannya sekali lagi. Ajian Pralabayu. Seketika angin yang lebih dahsyat terbentuk, membelah langit seperti pisau raksasa. Pohon-pohon di bawahnya tercabut dari akar, batu-batu berterbangan, udara seakan berteriak dalam jeritan badai yang mengamuk. Namun, Brahma Prana tetap tenang. Ia merapalkan tangannya dan merapal sebuah mantra. Ajian gelap Sayuta. Seketika perisai cahaya berpendar dari tubuhnya, membentuk lapisan perlindungan yang menghalau badai Lodra murka. Ledakan energi terjadi di udara. Angin ganas membentur dengan cahaya suci, menciptakan kilatan yang menyilaukan. Lodra murka menggeram, wajahnya penuh amarah. Kau tidak akan pernah mengalahkanku dengan cara itu, Brahma Prana. Dengan gerakan cepat, ia melesat ke depan. Kepalan tangannya yang diselimuti badai mengarah tepat di wajah Brahma Prana. Brahma Prana terpental ke belakang. Perisainya retak akibat hantaman dahsyat tersebut. Namun, ia tetap berdiri tegak di udara, tidak gentar sedikit pun. Melihat serangannya belum cukup untuk menumbangkan Brahma Prana, Lodra murka menyiapkan serangan terakhir. Ia merentangkan tangannya ke langit, lalu merapal sebuah mantra gelap. Ajian Mega Pralaya. Awan di langit semakin tebal, merubah menjadi pusaran hitam yang bergemuruh. Petir menyambar ke segala arah. Angin topan mulai membentuk spiral raksasa yang hendak melahap segalanya. Ya! Angin bertiup semakin kuat. Tanah di bawah mulai terkoyak akibat kekuatan luar biasa itu. Namun, Brahma Prana tetap diam. Tangannya mulai bergetar dengan cahaya emas. Ia mengangkat satu tangan ke langit dan berbisik dengan suara lirih, namun penuh wibawa. Ajian mantra Brahma Sastra. Seketika cahaya emas membuncah di telapak tangannya, menembus awan kelam di langit. Cahaya itu semakin membesar, menjadi bola api putih yang menyilaukan. Inilah cahaya yang akan menghancurkan kegelapanmu, Lodra murka. Brahma Prana menghempaskan tangannya ke depan. Bola cahaya itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus pusaran badai Lodra murka. Cahaya menyapu segala yang dilewatinya. Badai yang diciptakan Lodra murka runtuh dalam sekejap. Tubuh raksasa iblis itu terselimuti cahaya suci, membuatnya berteriak kesakitan. Tidak, tidak. Tubuhnya meledak menjadi kepingan cahaya yang tersebar ke seluruh langit, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Brahma Prana turun perlahan ke tanah. Nafasnya masih stabil, meskipun tubuhnya bergetar sedikit. Langit yang sebelumnya kelam mulai menunjukkan sinar matahari yang menerobos awan gelap. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Semoga Nusantara tetap dalam cahaya kebenaran. Sementara itu, para ksatria lainnya menghadapi musuhnya masing-masing. Langit berwarna merah darah, petir menyambar, gunung-gunung retak, tanah merkah seperti hendak menelan dunia. Di puncak gunung yang telah hancur, dua sosok berdiri berhadapan. Kala Jagatnala, Raja Iblis Asura, menjulang setinggi gunung. Tubuhnya terbuat dari api, tiga kepalanya menyeringai mengerikan. Setiap hembusan nafasnya memuntahkan bara neraka. Di hadapannya Semar berdiri dengan tenang. Tubuhnya kecil dibanding lawannya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan rasa gentar. Kala Jagatnala tertawa keras, suaranya menggetarkan langit. Wahai Semar, kau pikir tubuh kecilmu bisa menandingi
kekuatan api nerakaku. Semar hanya tersenyum, tangannya mengepal. Aku memang kecil, tapi jangan lupa, aku adalah Semar, penjaga keseimbangan dunia semesta. Kala Jagatnala mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jika begitu, rasakan ini Semar, ajian neraka murka. Api neraka keluar dari tubuhnya, membakar seluruh puncak gunung. Batu-batu meleleh, udara menjadi mendidih. Tapi Semar tetap berdiri. Ia mengucapkan sebuah mantra. Ajian Mutri Saketi. Dari telapak tangannya keluar cahaya putih terang, menahan api neraka yang mendekat. Kau tidak akan membakar Semar, Kala Jagatnala. Kala Jagatnala menggeram, ia melompat mengayunkan tinjunya yang membara. Gunung runtuh terkena pukulan raksasa itu, tapi Semar telah menghilang. Di sini, Raja Iblis, musnahlah. Dari belakang Semar muncul menghantam punggung Kala Jagatnala dengan telapak tangannya. Kala Jagatnala terpental jatuh, tubuhnya menabrak gunung hingga hancur berkeping-keping. Ia bangkit dengan marah. Aku akan membakar seluruh dunia jika kau mati, Semar. Ajian Samudra Dahana. Tiga mulutnya terbuka lebar, memuntahkan lautan api yang mengalir seperti gelombang lava. Tanah terbakar, lautan mendidih, dunia seperti akan berakhir. Tapi Semar tetap tenang. Ia menekan kedua tangannya ke tanah. Ajian Segoro Wisesa. Dari bumi, air telah muncul. Ombak raksasa setinggi gunung menerjang api neraka. Api dan air bertabrakan, menciptakan uap panas yang menutupi seluruh langit. Dari balik kabut uap, Semar berlari cepat. Ia melompat tinggi ke udara. Kepalan tangannya bercahaya. Ajian Tapa Sakti Mudra. Pukulan itu menghantam dada Kala Jagatnala. Tubuh Raja Iblis bergetar hebat. Tidak, ini mustahil. Retakan muncul di tubuhnya. Api di sekelilingnya mulai padam. Kala Jagatnala, tubuhnya meledak berkeping-keping. Lenyap ditelan gelombang air. Semar mendarat ke tanah dan menghela nafas panjang. Tugasku telah selesai. Gunung yang hancur mulai tenang. Lautan kembali jernih. Dengan tewasnya Raja Iblis, pasukan Asura yang tersisa berteriak ketakutan. Rajaku telah gugur. Kabur! Mereka berlari ke segala arah, masuk ke dalam kegelapan. Tidak berani kembali ke dunia manusia. Langit yang semula merah menjadi kembali biru. Matahari bersinar lagi. Semar berdiri di tengah reruntuhan. Di belakangnya Sabta Wisesa mendekat. Resi Brahma Prana memberi hormat. Kemenangan ini berkat Anda, Ki Semar. Dipa Cakrajaya mengangguk. Ya, tanpa kepemimpinan Anda, kita tidak akan bisa melawan pasukan Asura. Semar hanya tersenyum kecil. Ini bukan sebuah kemenangan. Akan selalu ada Raja Iblis berikutnya. Para iblis Asura tidak akan benar-benar mati. Mereka akan selalu ada sampai kapanpun. Namun, meskipun menang, kehancuran tetap ada. Kota-kota hancur, banyak manusia gugur dalam perang itu. Semar menatap lautan yang luas. Aku bersumpah, aku akan terus menjaga Nusantara. Tidak akan ada lagi kegelapan yang mengancam dunia ini. Sabta Wisesa berlutut di hadapannya. Kami akan selalu bersamamu, wahai pelindung Nusantara. Sejak saat itu, manusia mengenalnya bukan hanya sebagai Semar, tapi
sebagai Punokawan, penjaga keseimbangan, penasihat para raja, dan pelindung tanah air dari segala ancaman. Dunia kembali damai, tetapi Semar tahu suatu saat kegelapan akan kembali, dan saat itu tiba, dia dan para pewaris Saptawisesa akan selalu siap berjuang, dan nama Saptawisesa perlahan mulai berubah menjadi Kesatria Nusantara.